Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teknisi Bobrok. Ya, kali ini kita dapat servisan Oppo A53. Masuk air ya guys ya. Nggak bisa berenang kayaknya ini Oppo-nya ini. Ya, usernya bilang handphonenya sudah hampir 1 minggu ya guys ya. Sudah hampir 1 minggu. Kita lihat dulu dalamnya apa yang terjadi guys ya. Ya, video ini saya buat agak panjang tapi sedikit ada saya potong-potong karena terlalu lama nanti guys ya. Karena perbaikannya dari awal sampai akhir ya guys ya. Ya, seperti biasa kita buka dulu belakangnya guys ya. Kalau Oppo A53 sama seperti video saya sebelumnya guys ya, cara membukanya atau cara membongkarnya. Ya, hati-hati fingernya ya. Oke, sudah kebuka ya guys ya. Ternyata ini baru pertama kali ya guys ya dibongkar ya. Belum pernah dibuka, jadi lemnya masih lem pabrik. Jadi kita cukup bersihkan lemnya, mana yang tebal aja ya guys ya. Kalau nggak usah dikasih bersih semua nggak apa-apa, karena lem dari pabrik sangat tipis ya guys ya. Ya, kita buka bautnya. Masih segel guys. Jangan lupa bautnya dikumpul ya guys ya. Ya, bautnya dikumpul rapi-rapi biar tidak kececer ya guys ya. Tapi lumayan ya guys ya. 1 minggu itu lama loh. Kalau kena air laut itu, air asin, sangat berbahaya sekali kalau untuk handphone ya guys ya. Cepat berkarat ya. Ya, kita buka dulu kartunya. Sepertinya kartunya gampang ya guys ya dibuka ya. Jadi biasanya tuh ada masuk air, kartunya udah keras di dalam guys. Mudah-mudahan kerusakannya tidak terlalu parah ya guys ya. Oke. Wow, amazing. Setelah 1 minggu airnya masih ada di dalam ya guys ya. Luar biasa. Padahal pemilik bilang dia udah rendam di beras katanya guys. Tetap nggak menyala katanya. Setelah dibuka, wow, masih ada air ya guys ya. Airnya masih tebal di dalam. Ternyata Oppo A53 nggak bisa berenang ya guys ya. Tenggelam. Ya, kita kalau buka Oppo yang original masih segel, belum pernah dibongkar, lemnya nggak terlalu ini ya guys ya, tidak terlalu tebal ya guys ya, lemnya agak tipis. Jadi mana yang menonjol aja ya guys ya dibersihkan. Kalau yang tidak menonjol nggak apa-apa, karena dia lem original ya guys ya, masih dari pabrik. Sebelum kita lihat ke mesin, karena maka baiknya kita bersihkan dulu ya guys ya air-air yang ada pada penutup.
Oke, kita lanjut lihat kondisi mesin ya guys ya. Wow, sepertinya hangus ya guys ya. Soket baterainya hangus. Cukup lama guys ya, kalau 1 minggu didiamkan. Jadi lain kali bagi teman-teman servis-servis pemula, kalau ada handphone masuk air, harap dicek kembali ya guys ya. Jangan sampai handphonenya posisi menyala terus kalian bongkar. Jadi sebelum kalian bongkar, kalian harus tanya dulu ke usernya guys ya, karena sewaktu kita membersihkan biasanya terjadi kecelakaan ya guys ya, atau mati ya guys ya. Tapi kalau udah posisi mati, nggak ada masalah, kita bongkar lanjut. Oke, kita lihat soketnya guys ya. Wow, soket baterai angus, fleksibel papan cas juga hangus, fleksibel LCD nggak terlalu ya guys ya. Ya, karena user bilang kalau LCD-nya rusak nggak apa-apa, langsung diganti karena dia butuh data di dalam ya guys ya. Ya, kameranya cabut semua ya guys ya. Kameranya jangan sampai ada tinggal di PCB karena kita mau membersihkan, jangan sampai dia kena thinner ya guys ya. Oke, kita bersihkan dulu ya guys ya, atau kita periksa dulu apakah kalau kita bersihkan dia akan menyala ya guys ya. Wow, kalau lihat dari kondisinya handphone sepertinya short ya guys ya, karena semua soketnya hangus ya guys ya, kecuali soket LCD tidak terlalu parah. Oke, tapi ini ya guys ya, saya ingatkan bagi teknisi pemula, kalau ada handphone masuk air begini juga, kita harus buka dulu ya guys ya semua kaleng-kalengnya guys ya. Jangan sampai ada sisa air atau korosi di dalam kaleng area power atau signal ya guys ya. Itu guys, sepertinya soketnya tidak ada yang bisa dipakai guys ya, dari soket baterai, soket cas, soket fingerprint ya guys ya, atau sidik jari juga tidak bisa terpakai ya guys ya. Ya, kita lanjut bongkar guys ya, cabut mesinnya. Wow, sepertinya jalur dari konektor ada yang terputus ya guys ya. Tapi mudah-mudahan tidak rusak sampai di PCB ya guys ya, atau mainboardnya. Oke, kita periksa. Wow, ternyata tidak ada yang bisa dipakai ya guys ya, harus dibongkar, harus dicabut ya guys ya, atau diganti. Terserah guys, kita mau pakai bangke dari handphone yang sama tipe atau dari handphone lain, yang penting sama ya guys ya modelnya guys ya, atau bentuknya sama ya guys ya. Ya, kita buka belakangnya. Apakah bagian CPU-nya juga kena air? Kita cek dulu ya guys ya. Oke. Wow, kelihatannya bagian area CPU hangus ya guys ya. Karena mungkin dia
sebelum dia masuk ke air atau dia berenang, baterainya sepertinya di atas 50% ya guys ya, sampai dia hangus. Ya, kita cabut dulu kalengnya. Karena ini video terlalu panjang, saya agak cut ya guys ya. Ya, cabut semua kaleng ya guys. Itu wajib kalau handphone masuk air, wajib dibongkar ya guys ya. Semua area kaleng-kaleng yang terkena air ya guys ya. Sepertinya bagian source power aman, bagian CPU ada sedikit ya guys ya, bekas air. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita cabut ya guys ya kalengnya. Wajib dicabut ya guys ya semuanya, agar kita bisa tahu bagian mana aja yang kena air ya guys ya. Ya, kita cabut kalengnya. Maaf guys, videonya terlalu panjang jadi saya cut. Oke, pelan-pelan aja guys ya nyabut RAM-nya. Nyabut kaleng atau RAM-nya pelan-pelan saja ya guys ya, karena nanti tersentuh komponen-komponen atau resistor-resistor yang kecil ya guys ya. Hati-hati ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Oh, ternyata bagian IC lampu atau area lampu full ya guys ya kena air ya. Bagian lampu full kena air ya guys ya. IC-nya juga kena. Soket LCD aman. Cuman soket, sidik jari, baterai dan soket fleksibel cas ya guys ya. Ya, kita bersihkan dulu. Kalau saya membersihkan memakai thinner ya guys ya. Thinner Cobra. Karena saya memilih thinner itu dia cepat kering ya guys ya. Cepat kering. Oke. Kita bersihkan dulu. Ini kalau bisa dibilang airnya masuk 50% ya guys ya. 50% kerusakannya guys ya. Ya, saya kalau nyabut kaleng atau RAM, angin di blower saya ini ya guys ya. Ukuran panasnya sama anginnya itu ya guys ya kalau nyabut kaleng atau RAM. Kalau saya nyabut komponen atau IC, ya kalian bisa lihat sendiri guys ya, karena tidak semua blower sama ya guys ya. Oke. Itu semuanya tergantung dari kita memegang blower ya guys ya. Kita bisa atur suhunya guys ya. Jangan terlalu lama ditanam di bagian yang berbahaya ya guys ya. Ya, pertama kita cabut dulu IC lampunya guys ya. Pokoknya yang kena air, kalau kakinya ada korosi harus dicabut ya guys ya. Kalau masih bisa dipakai, dipakai. Kalau tidak diganti. Diganti dengan yang asli bawaan dari handphone lain bangkainya, atau kita cari persamaannya guys ya. Ya. Kita cabut.
Yang mana yang kena air ya guys ya, atau kena imbas air, itu harus kita cabut ya guys ya. Soket-soket yang hangus semua kita harus cabut ya guys ya. Oke, nyabutnya pelan-pelan aja guys ya, tidak usah terburu-buru, santai, yang penting pasti guys ya. Kalau memang rezeki nggak kemana guys, yang penting kita usaha dulu, jangan menyerah guys ya. Buat handphone itu atau memperbaiki handphone itu jangan semata karena uang ya guys ya, harus dijadikan hobi agar hal sesulit apapun yang kita kerja kita bisa melaluinya guys ya, karena kita hobi ya guys ya, bukan semata karena uang aja guys ya. Jadi kita angkat semua soket-soket yang terkena air ya guys ya, yang hangus terbakar atau gosong ya guys ya. Setelah kita cabut, jangan lupa kita bersihkan lagi ya guys ya, karena kita mau lihat ada jalur atau jalur-jalur yang putus ya guys ya. Kita lihat dulu. Oh, ternyata tidak ada yang putus ya guys ya, jalur di mainboard. Semuanya aman, cuma sebagian timahnya aja yang hilang guys ya. Jadi kita tempel lagi timah, terserah mau pakai timah cair atau timah gulung, sama aja ya guys ya. Ya, kita habis cabut semua, kita coba dulu guys ya, mesinnya menyala atau tidak ya guys ya. Sebelum kita pemasangan soket, kita uji dulu mesinnya masih short atau sudah normal ya guys ya. Sebelum di on, ingat guys ya, sebelum di on, kalau dia kosong berarti dia normal ya guys ya, tidak naik. Nanti ditekan power baru dia naik ya guys ya. Ya, itu berarti mesinnya tidak ada yang short ya guys ya. Kita coba lagi. Oh, ternyata tidak ada yang short. Kita tekan lagi on off-nya. Ternyata dia normal ya guys ya, menyala normal ya guys ya. Oke. Oh, mungkin terlepas atau kurang rapat. Kita coba sekali lagi. Oh, dia normal ya guys ya, berarti guys ya. Powernya bagus. Ya, dia sementara booting ya guys ya. Berarti mesinnya aman. Cuma soket-soketnya aja yang rusak ya guys ya, dengan IC lampu tadi guys ya, korosi-korosi. Jadi kita bersihkan ya guys ya. Oke. Ya, berarti kita tinggal ganti soket ya guys ya, atau IC lampunya ya guys ya. Kita pasang IC-nya terlebih dahulu. Oke. Ini angin saya terlalu tinggi ya guys ya. Angin di blower saya terlalu tinggi, padahal saya sudah memutar hampir kandas ya guys ya. Saya kecilkan ya, karena angin saya terlalu tinggi guys. Maklum guys, blowernya udah lama guys. Saya cinta produk-produk lama guys. Oke.
Kita pasang dulu IC lampunya. Karena saya ada bangkai bekas Oppo A53 yang rusak pada mainboardnya guys ya, atau korslet short pada mainboardnya ya. Jadi kita ambil IC lampunya dan soket-soketnya ya guys ya. Ya, kita pasang dulu IC lampunya. Mohon maaf, saya agak kesulitan karena kamera saya berada di depan meja saya guys ya, atau di dekat dada saya guys ya. Jadi saya agak kesulitan, maklum karena saya belum mempunyai kamera di mikroskop. Insya Allah saya akan membelinya nanti ya guys ya, biar kalian para teknisi-teknisi pemula bisa melihat lebih dekat lagi ya guys ya. Ya, setelah pemasangan jangan lupa kita ukur ya guys ya. Saya menggunakan avometer digital ya guys ya. Maaf karena kameranya terlalu dekat, saya tidak bisa menampilkan avometernya guys ya, berapa ukurannya. Tapi setelah saya ukur kaki-kakinya, harusnya sudah normal semua ya guys ya. Oke, setelah normal semua, kita ukur. Kita lanjut memasang soketnya guys ya. Ya, kita lanjut pasang soket. Di pemasangan soket baterai saya agak kesulitan ya guys ya. Di bagian soket baterai, karena posisi saya memblower terhalang oleh kamera saya sendiri ya guys ya. Jadi saya usahakan agar kalian bisa nonton lebih dekat lagi ya guys ya. Walaupun saya yang siksa. Ya, karena angin saya terlalu kencang, saya agak kesulitan ya guys ya. Insya Allah nanti saya akan mengganti blower saya, karena saya sudah rasa nyaman sebenarnya sih. Cuma karena anginnya udah tidak normal lagi, saya akan menggantinya nanti. Oke. Ya, kita agak kesulitan ya guys ya. Terserah guys ya, mau masang soket baterai itu bisa pakai solder atau blower ya guys ya. Terserah. Kalau untuk soket baterai bisa kita pasang pakai solder. Ya. Kita lanjut memasang soket bagian flexible charge ya guys ya. Iya. Saya agak kewalahan karena anginnya terlalu kencang ya guys ya. Pasang pelan-pelan. Kita lelehkan dulu ya guys ya, timah yang ada pada papan PCB kita masih meleleh dulu. Jangan langsung dipasang soketnya guys ya, kasih meleleh dulu ya guys ya. Kalau dia sudah meleleh, baru kita ambil soketnya dan kita pasang, agar soketnya tidak terlalu lama kena panas ya guys ya. Kalau dia terlalu panas, dia akan lonyot. Ya.
Ya, lanjut pasang. Karena dia sudah loncat ya guys ya, atau sudah meleleh, kita pasang konektornya. Kalau memasang konektor atau IC, relax ya guys ya, jangan terlalu gesa-gesa, santai. Karena kita belajar menahan emosi ya guys ya. Di sini kita belajar lebih sabar dan jangan menyerah guys. Kita jangan menyerah ya guys ya. Kalau mau masang yang sulit-sulit, jangan gampang menyerah. Karena dari kesulitan itu kita bisa dapat ilmu yang lebih baik guys. Ilmu kesabaran, ketekunan. Ya, lanjut kita masang soket atau konektor sidik jari ya guys ya. Sama seperti tadi guys ya, dikasih meleleh dulu ya guys ya timahnya sebelum kita menempelkan konektornya, agar konektornya nggak lonjot ya guys ya. Wow, angin saya terlalu kencang ya guys ya. Kalau bagi anda atau teknisi-teknisi pemula yang blowernya masih bagus, anginnya harap dikecilin ya guys ya. Jangan seperti saya ini, karena saya sudah terbiasa. Saya bisa menggunakannya guys ya. Oke, setelah pemasangan kita jangan lupa kita ukur ya guys ya. Ya, setelah semua terpasang bagus, kita cek lagi apakah soketnya ada yang miring pemasangannya ya guys ya. Ya, terus kita lihat di soket baterainya tadi guys ya yang angus, kita ganti ya guys ya. Ganti dari bangkian boleh guys ya. Kalau Oppo untuk soket di baterai persamaannya banyak ya guys ya. Tidak sulit dicari guys ya. Kalau mencabutnya nggak apa-apa, dirusak aja guys ya. Maklum ya guys ya, solder saya sudah hampir 10 tahun umurnya guys. Jadi dia harus pakai kawat ya guys ya. Itu saya namakan solder legend guys ya. Sudah banyak korban dia guys. Korban kerusakan, korban baik. Oke, itu jalurnya aman ya guys ya. Tidak ada yang terlepas. Kurang ditambahkan timah. Dan lanjut pemasangan konektor baterai guys ya, yang ada pada baterai ya. Jangan lupa taruh flux. Kalau pemasangan bisa pakai solder, bisa pakai blower ya guys ya. Itu tergantung dari soldernya, panasnya bagaimana ya guys ya. Ya, sudah terpasang. Bagus. Dan ternyata setelah saya membersihkan semua, saya memasang soket, kasih bersih, saya dapat bonus dari CPU dan MMC ya guys ya. Ternyata CPU dan MMC nya
sudah tidak bekerja, atau mungkin sewaktu saya tadi memasang IC lampu, panasnya tembus ya guys ya ke belakang. Kemungkinan IC-nya mencret ya guys ya. Jadi terpaksa saya harus buka, saya harus cabut, saya kasih bersih lem, tapi saya tidak memperlihatkan ya guys ya, karena durasinya sangat panjang ya guys ya nanti ya videonya. Oke, setelah saya cabut, saya pasang lagi. Nanti saya akan ajar atau saya akan buat konten untuk cara ACP CPU atau MMC ya guys ya, biar videonya khusus untuk cara pemasangan ya guys ya. Alhamdulillah kecelakaan saya tadi tidak fatal ya guys ya. Walaupun saya harus ACP CPU atau MMC nya, handphonenya menyala lagi ya guys ya. Ya, itulah guys, kalau kita memblower hati-hati kalau di belakangnya ada IC besar atau CPU. Kita harap berhati-hati ya guys ya, kalau bagian yang kita blower di belakangnya diharap diperhatikan ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya guys. Bye.